Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat sore. Pada sore hari ini kita sama-sama bersyukur saudara ya. Kita kembali lagi mau diberikan makan. Dan makannya itu bukan makanan daging, tapi makanan rohani saudara. Saya percaya saudara kalau dari anak kecil, anak saya kecil, saudara dari bayi, dia sekarang sudah umur 6 tahun, satunya 4 tahun. Tambah lama tambah besar karena setiap hari diberi susu, diberi makan, diberi vitamin. Badannya tambah besar, tapi kita yang dewasa saudara, badannya sudah besar, bagaimana dengan rohaninya? Kita setiap kali diberikan makanan rohani supaya rohani kita dewasa. Pada sore hari ini saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Not Seen a Future. Saudara, setiap daripada kita kepingin mempunyai masa depan yang indah, penuh harapan, gilang gemilang, jadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Semua kepingin masa depan yang seperti itu saudara. Semua kepingin semuanya serba enak, serba sukses, serba diberkati, serba cukup saudara. Tapi kenyataan yang kita lihat hari-hari ini saudara, banyak orang yang mengalami kekurangan. Tapi janjinya Tuhan, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Dan hari ini, sore hari ini kita mau belajar saudara, proses mencapai hasil akhir dari janji firman Tuhan yang mengatakan masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Saudara, di awal kita memasuki pintu gerbang tahun 2023 saudara ya, banyak sekali kekhawatiran yang terjadi saudara. Wah, bagaimana ya 2023 ini ya, mulai berjalan normal. Banyak ketakutan di sana sini, banyak ketakutan dalam bidang keuangan, ekonomi saudara. Dan bahkan presidennya pun sudah berbicara, tahun ini akan susah, tahun ini akan sulit, tahun ini kata-kata bos-bos dunia akan gelap. Pasti kan orang yang mendengar itu saudara, pasti kan bingung, takut, susah. Tapi hari ini kita sudah ada di bulan ke-11 tahun 2023. Apapun yang saudara dan saya alami, kalau sore hari ini kita tetap ada di rumah Tuhan, kita boleh ada, kita boleh bernafas, itu berarti kita mendapat perlindungan, anugerah daripada Tuhan. Terlepas mungkin masalah saya belum beres, hutang saya belum beres, pekerjaan saya belum solid, pasangan hidup saya belum ketemu. Terlepas masalah apapun yang sedang terjadi, selama kita masih hidup dan kedapatan ada di rumah Tuhan, saya bisa pastikan saudara, ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudara, tinggal 42 hari lagi kita melewati tahun 2023 dan kita memasuki tahun yang kita juga tidak tahu saudara. Tahun yang bagaimana, apalagi kondisi politiknya, ada ekonomi, mungkin nanti pergantian pemerintahan dengan peraturan-peraturan yang baru saudara. Kita tidak tahu saudara. Kita tidak pernah tahu bagaimana ujung hidup kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana nasib kita, kita tidak pernah tahu bagaimana hidup kita, kita tidak pernah tahu bagaimana masa depan kita. Banyak orang mengeluarkan prediksi-prediksi yang negatif saudara. Oh, nanti 2024 akan susah, akan lebih banyak bencana alam, akan lebih banyak kesusahan, perangnya belum selesai, nanti bisa merembet ke sana ke sini. Saudara, itu semua dunia yang mengatakan. Tapi pada sore hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan saudara? Saudara, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 kita akan awali firman Tuhan pada sore hari ini dengan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya tunggu sampai semua bisa membuka. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara semua. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. I-nya huruf besar saudara ya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, di
Awal ayat ini sudah dikatakan I-nya huruf besar, I-nya itu Tuhan. Membuat, memproduce, sedang mengusahakan segala sesuatunya dalam hidup saya dan saudara. Itu terlihat indah. Sekali lagi, kalau dari ayat ini dikatakan ia membuat segala sesuatu indah. Segala aspek dalam hidup saudara dan saya, kalau disesuaikan dengan ayat ini, Tuhan maunya itu indah, Tuhan maunya itu bagus, Tuhan maunya itu diberkati. Segala sesuatu aspek dalam kehidupan kita, entah itu pekerjaan kita, Tuhan kepingin melihat anak-anaknya, tidak kepingin orang itu lost job, saudara, lost work, tidak punya pekerjaan, lontang-lantung. Apakah itu anak Tuhan? Tidak, saudara. Tuhan kepingin anak-anaknya bisa berhasil dalam pekerjaan, sukses, diberkati. Bukan hanya dalam pekerjaan, saudara, dalam keluarga. Kalau pekerjaan diberkati tapi keluarga amburadul juga percuma. Dalam aspek keluarga juga, saudara, Tuhan kepingin rumah tangga, suami, istri itu rukun. Anak dan orang tua itu bisa ada hubungan yang baik, bisa mendengarkan, tidak terjadi pertengkaran. Dalam aspek keluarga, Tuhan juga kepingin melihat keluarga saudara dan saya, anak-anak Tuhan itu kepingin indah. Bukan hanya sekedar pekerjaan, keluarga, dalam aspek pelayanan, saudara. Dalam pelayanan kita, Tuhan juga kepingin itu juga hasilnya itu indah. Kalau disesuaikan dengan ayat ini, dia ingin membuat segala sesuatu itu indah. Tapi mungkin ada pertanyaan dalam hati saudara kepada saya, Lulek, apa yang kamu bilang indah? Hari ini masih saja suami saya ini suka ngomel, cerewet, bahkan memaki-maki saya, bahkan ngomongannya keras. Hari ini istri saya tidak dengar omongan saya, pergi ke sana ke sini, terserah dia. Hari ini anak saya tidak dengar-dengaran kepadaku. Hari ini pekerjaanku tambah turun naik. Apa yang indah? Saudara, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana kamu bisa bilang indah? Aku rumah masih kontrak, transportasi masih setir kenceng, belum setir bunder lagi, masih roda 2 dan bahkan roda 3, belum roda 4. Saudara, mungkin ada pertanyaan seperti itu dalam benak atau hati saudara. Saudara, apapun yang sedang terjadi, yang saudara alami, mungkin itu tampaknya belum indah, tapi percayalah, firman Tuhan mengatakan harus indah. Kalau hari ini belum indah, berarti itu belum akhir, saudara. Berarti itu masih proses. Karena hasil akhirnya harus indah, hasil akhirnya harus happy. Kalau belum happy, berarti belum ending. Kalau belum indah, berarti belum selesai, saudara. Masih ada proses yang saudara dan saya harus jalani. Saudara, ketika jam 12 malam, kondisi di luar rumah saudara pasti kedapatan gelap. Dan terus jam itu berputar sampai jam 1 malam. Tambah lama tambah gelap. Jam 2 malam tambah lama, semakin gelap, semakin pekat. Jam 3 malam semakin suasananya mencekam, sudah gelap, sepi, dingin, pekat, tidak kelihatan apa-apa. Tapi ingat, apakah kegelapan itu akan terjadi terus? Ketika semakin lama semakin gelap, tambah pekat, justru itu mendekati terang. Jam 4:30 mulailah keluar secercah terang, saudara. Kalau hidup saudara dan saya, mungkin dalam sisi apapun lagi belum indah, tambah lama kok tambah sumpek, tambah ruwet, tambah bulet, tambah susah. Saudara, cek ketika tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada Roh Kudus yang menegur apapun dalam hidup kita, ada damai, saudara, tetap jalankan. Karena akan ada setitik terang, saudara, akan muncul tepat pada waktunya Tuhan. Dan ayat itu diteruskan, dikatakan bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Saudara, ketika saya baca ini berulang kali, saya juga masih bingung, saudara. Memberi kekekalan maksudnya apa? Kekekalan yang diberi sama Tuhan. Saya lihat terjemahan NIV sama King James, he had set a word in their heart. Dia men-setting dunia dalam hati mereka. Waduh, saya tambah bingung. Terjemahannya King James kok ngomong begini ya. Tetapi ketika itu saya berdoa, saudara, saya diingatkan, coba kamu buka terjemahan The Message. Kamu akan jelas perkataannya di situ. Apa maksud ia memberi kekekalan dalam hati mereka?
Saudara, dalam terjemahan dalam terjemahan The Message dikatakan God made everything beautiful. Sama saudara, Tuhan membuat semuanya, segala sesuatu itu indah, cantik. Ini yang agak beda, in itself and in its time. Maksudnya Tuhan membuat segala sesuatu indah di pemandangannya Tuhan dan di waktunya Tuhan. Di pemandangannya Tuhan ini tidak terlihat di terjemahan Alkitab kita, saudara. Saudara, sebelum kita masuk ke kekekalan itu sedikit saudara ya. Apa yang terlihat indah buat Tuhan, belum tentu itu indah buat saya dan saudara. Mungkin buat Tuhan, kamu indah kalau kerjamu harus ke Bandung. Saudara, saya tolak. Saya pakai iman saya, Tuhan tidak perlu saya susah-susah kerja sampai lari ke Bandung. Saya barusan merit, barusan nikah, barusan 1 minggu honeymoon. Masa harus tinggal istri saya, harus ke Bandung ke tempat yang aku tidak jelas, tidak ngerti. Saudara, saya sudah mau resign waktu itu. Saudara. Tetapi tiba-tiba ada firman Tuhan yang menguatkan saya. Apa saudara? Ketika Tuhan Yesus diutus ke padang gurun, ke tempat yang sepi, tidak ada siapapun di situ. Tapi Tuhan mau. Seolah-olah ayat itu mendorong saya, kamu pergi ke sana. Saudara, bagi saya pertama waktu itu tidak ada indah-indahnya, saudara. Berpisah dari istri, habis menikah, jauh di sana sendirian, tidak kenal siapa-siapa, di bawah gunung, saudara. Tapi ternyata buat Tuhan, ini indah. Kamu tidak tahu ada apa di belakangnya situ. Aku yang tahu. Masalahnya saudara, seringkali kita kepingin indah bagi pemandangan kita. Indahnya menurut kita kalau hari ini kita butuh, kita ada duit, itu indah. Hari ini kita punya rumah, punya mobil, semuanya sudah tersedia, fasilitas semuanya baik. Itu menurut kita itu indah. Tapi belum tentu bagi pemandangannya Tuhan itu indah, saudara. Saudara, nanti kita belajar ada satu orang tokoh, saudara ya. Dia sudah dibawa Tuhan naik, sedikit naik, saudara. Sama Tuhan tidak diizinkan masuk dalam zona nyaman, dicoba lagi sama Tuhan. Ketika dicoba berhasil lagi, menang lagi, naik lagi sedikit saudara, dicoba lagi sama Tuhan, turun lagi. Saudara, Tuhan tidak izinkan setiap dari kita itu ada di dalam zona nyaman. Karena ketika kita ada di dalam zona nyaman, nanti seperti Daud saudara, jatuh saudara, tidak perang, tidak berdoa, tidak sembahyang, semuanya serba ready, serba siap. Ingat saudara, indahnya itu di pemandangannya Tuhan dan di waktunya Tuhan. Dan kita masuk dalam topik kita, kekekalan dalam hati mereka. Dalam terjemahan The Message itu jelas. But he left us in the dark. Dia meninggalkan kita dalam kegelapan. Saudara, ternyata ini mulai nyambung. Dalam terjemahan King James tadi dikatakan, he set a word in their heart. Tuhan men-setting dunia dalam hati mereka. Saudara, kita semua masih tinggal di dalam dunia. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini ada dalam cengkeramannya iblis, saudara. Kalau hidup kita ini hanya semata-mata mengejar dunia, saudara. Hanya semata-mata mencari apa yang ada di dalam dunia, saudara. Entah itu uang, entah itu popularitas, entah itu kenyamanan, saudara. Hasilnya apa saudara? Manusia tidak bisa menyelami, tidak bisa mengerti rencananya Tuhan dari awal sampai akhir. Ternyata dari ayat ini kita tahu saudara, bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Dia Alfa dan Omega. Dia kerja di awal dan dia kerja di akhir. Tapi banyak manusia yang tidak bisa menyelami. Dan bahkan banyak sekali, Tuhan hidupku kok begini ya, suamiku kok begini ya, istriku kok begini ya, Tuhan gembalaku kok begini ya, Tuhan teman saudara seimanku kok begini ya, hidupku kok begini ya, pekerjaanku, keuanganku kok begini ya, masa depanku, hubunganku, relationshipku kok begini ya. Banyak orang saudara mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana? Mau sampai kapan? Saudara, jangan terlalu sering mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Karena ketika kita sering seperti itu, nanti kita jadinya, Tuhan ini ada atau enggak ya?
kok hidupku senantiasa seperti ini? Tuhan ini bisa atau enggak ya? Kok hidupku terus ada di level ini, saudara? Saudara, kita tidak tahu ujungnya hidup kita bagaimana. Kita tidak bisa melihat bagaimana ujung hidup kita. Tapi kita harus ucap syukur, saudara. Loh kok bisa lah kita harus ucap syukur, kita tidak bisa melihat. Kan ada satu firman Tuhan mengatakan, saudara, ketika engkau tidak bisa melihat, namun engkau percaya, engkau akan mendapatkan sesuatu yang namanya bahagia. Satu ketika, saudara, satu murid Tuhan, semuanya sudah ditampaki oleh Tuhan dan mereka percaya. Satu murid Tuhan ini namanya Thomas. Dia berbicara, sebelum kucucukkan jariku pada tangannya, pada lambungnya, aku tidak akan percaya. Tiba-tiba Tuhan datang, Thomas, ini saya, ini tanganku yang berlubang, cucukkan jarimu ke sini. Dan tiba-tiba di dalam Yohanes 20:29, saudara, sebuah ayat yang terkenal, ada sebuah statement yang keluar daripada Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi tidak titik, saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita tidak bisa melihat hidup kita besok, keuangan kita besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, masa depan kita, hidup nasib kita, ujungnya kita bagaimana, kita tidak bisa melihat. Tapi bagian kita, kalau kita mau percaya ayat ini, kita percaya. Biarpun kita tidak melihat saldo di rekening koran kita, tidak melihat pertolongan Tuhan, namun kita percaya, saudara. Lihat, dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah. Saudara, saya selidiki kata-kata berbahagia ini dari bahasa aslinya itu adalah makarios, yang artinya supremely blessed, sangat diberkati. Makarios juga berarti fortune, lebih beruntung. Makarios juga berarti apa? Well out, yang artinya lebih berkecukupan. Jadi kalau ada satu orang, satu jiwa hari ini, entah siapapun, saudara, biarpun belum melihat pertolongan, biarpun belum melihat keuangan, biarpun belum melihat jalan keluar, biarpun belum melihat keindahan, namun tetap percaya kepada Tuhan yang sumber segala sumber, punya nama di atas segala nama, bagian dia itu makarios, saudara. Hidupnya akan supremely blessed, dia akan sangat diberkati, akan lebih beruntung, akan lebih berkecukupan. Itu hasil akhirnya. Saudara, sama juga dengan bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel dikatakan di dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Nanti kita mau selidiki pelan-pelan, saudara. Kenapa kok Tuhan berjalan di depan mereka? Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Apa istimewanya bangsa Israel? Alkitab mencatat, mohon maaf, saudara, bangsa bajingan, saudara, orang tegar tengkuk, bangsa budak, saudara. Kenapa kok bangsa Israel ini dapat perlindungan dari Tuhan? Tuhan jalan di depannya dia. Saudara, kalau orang jalan di depan, saudara, otomatis apapun yang ada di depan sana harus melewati orang paling depan dulu. Kalau Tuhan ada di depan hidup kita, saudara, baik ada badai, baik ada masalah, baik ada serangan, baik ada penganiayaan, itu udah bisa melewati kita. Harus melewati Tuhan Yesus dulu. Karena Tuhannya ada di depan, saudara. Dan saya renungkan ayat ini, saudara. Kenapa ya? Kok bangsa Israel mendapat privilege seperti ini? Tuhan berjalan di depan mereka. Pada waktu itu mereka jalan di mana, saudara? Jalan di padang gurun. Pada waktu itu posisinya, apakah mereka masih di Mesir atau sudah keluar dari Mesir? Sudah keluar dari Mesir. Pada waktu itu mereka masih ada dalam pimpinannya Musa atau mereka berontak sama Musa? Masih ada dalam pimpinannya Musa. Makanya, saudara, bangsa Israel
Dia mendapat penyertaan dari Tuhan karena mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka tetap ada menundukkan diri di dalam pemimpinannya Musa, saudara. Saudara, kalau kita mau mendapat penyertaan Tuhan, Tuhan mau ada di depan kita, ada tiang awan, tiang api, siang dan malam Tuhan sertai kita. Pertanyaannya, saudara, hidup kita sudah keluar dari Mesir atau belum? Hidup kita masih ada di tunduk dan taat kepada pimpinan yang ditaruh di atas kita atau tidak, saudara? Bangsa Israel mendapatkan ini ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan ketika mereka mengikuti arahan pimpinannya Musa. Mereka dapat ini. Saudara, ini adalah fakta firman Tuhannya. Tadi awal saya tunjukkan fakta duniawinya. Duniawinya susah, tidak jelas, gelap, resesi, tidak tahu ujungnya di mana. Apalagi mau masuk 2024, gimana ya nasibku ya, pekerjaanku ya, anakku ya, keuanganku ya. Apakah masih bisa berlanjut, tambah naik atau tambah turunnya? Semuanya serba tidak pasti, tidak jelas. Barusan kita mendengar fakta firman Tuhannya. Tinggal kita pilih, saudara. Seperti Tuhan dalam Ulangan, hari ini engkau pilih berkat atau kutuk. Tinggal kita pilih. Kalau kita mengikuti fakta dunia, hari demi hari kekhawatiran, ketakutan, kebingungan akan terus menghampiri kita. Tapi ketika kita pilih fakta firman Tuhan, saudara, hidup kita tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah bimbang. Apapun yang sedang terjadi, kita percaya pasti ada jalan keluar. Saudara, kita akan belajar satu tokoh dalam Alkitab yang juga sama yang seperti tadi saya katakan, saudara. Dia tidak pernah tahu ujungnya, disuruh Tuhan apa, tidak jelas, mau kemana, tidak dikasih tahu secara pasti, tapi dia tetap mau berjalan. Kita buka di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita akan belajar tokoh ini, saudara. Cukup satu tokoh saja, habis itu saya selesai. Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya tunggu sampai semua bisa membuka. Saya akan bacakan buat saudara Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Perikopnya orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, kita akan lihat pelan-pelan dari ayat yang pertama dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan. Saudara, kita tahu ceritanya, sesudah Yesus lahir, dia dikunjungi oleh orang-orang Majus. Kita akan cari tahu siapa itu orang Majus. Orang Majus apakah orang biasa? Orang Majus apakah orang berpangkat? Saudara, orang Majus kalau saya pelajari, the wise man, the Magos, saudara, dia itu raja dari Persia. Dia itu orang berkedudukan, orang punya rating tinggi, sekelas raja, saudara, punya jabatan tinggi, punya kekuasaan, punya kekayaan, asalnya dari Persia. Dan mereka mengunjungi Yesus, Yusuf dan Maria bukan dengan tangan kosong. Ingat saudara, habis ini mau Natal, bukan orang Majusnya 3. Yang 3 itu persembahannya emas, kemenyan dan mur. Orang Majusnya banyak, saudara. Lihat saudara, Tuhan Yesus dikunjungi raja. Dan raja itu bukan membawa tangan kosong, saudara. Dia membawa emas, kemenyan dan mur. Kita simpan dulu emas dan kemenyan dan mur berkat dunia ini dulu, saudara. Kita mau lihat analoginya secara firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan, baru yang berpangkat, yang kaya, yang tinggi, yang berkat ini datang sendiri.
Saudara, saya pelajari, saya baca pelan-pelan sesudah Yesus dilahirkan. Kalau ada kata-kata sesudah, berarti ada kejadian yang terjadi sebelumnya. Dikatakan sesudah Yesus lahir. Dilahirkan itu bahasa aslinya adalah genao, yang artinya muncul, yang artinya terbit, yang artinya terlihat, yang artinya terpancar. Jadi ketika Yesusnya sudah muncul, sudah terlihat, sudah terpancar, baru yang berpangkat, yang tinggi, yang berkat ini otomatis datang. Saya lebih jelas lagi, ketika sikap Yesusnya muncul dalam perkataan kita, dalam reaksi hati kita, baru yang tinggi, yang berpangkat, yang kaya, yang berkat ini otomatis muncul setelah Yesus lahir. Pertanyaannya, saudara, sudahkah sikap reaksi Yesus kita muncul dalam setiap kita? Dalam keseharian kita, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi tetangga, menghadapi rekan kerja, menghadapi masalah, menghadapi ejekan, menghadapi tekanan, menghadapi hinaan, menghadapi fitnaan, menghadapi intimidasi. Sudahkah sikap Yesus, sudahkah Yesusnya muncul dalam hidup kita? Sudahkah perkataan Yesus yang muncul dalam hidup kita? Lagi anak-anak di jalan, tiba-tiba dipepet orang, disalib, dipotong orang. Bagaimana sikap kita? Sikap Yesus yang muncul atau sikap daging yang muncul? Sudah baik-baik melayani, saudara, habis pelayanan, pulang gereja, bukan mendapat yang baik, dapat omongan tidak enak, dikata-katai. Bagaimana sikapnya? Apakah sikap Yesus yang muncul atau sikap Aleknya yang muncul? Kalau kita pelajari, setelah Yesusnya muncul, baru orang Majusia itu otomatis datang. Kalau saya boleh tarik satu kesimpulan, saudara, setelah sikap reaksi Yesus muncul, maka orang-orang penting, orang-orang ternama, pintar, kaya akan otomatis diperintah datang, saudara. Bukan kita yang minta. Bukan Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria orang biasa. Kok sampai didatangi orang Majus raja, orang penting. Diperintah datang menghampiri, memberkati hidup saudara dan saya. Ketika didapati sikap dan reaksi Yesus muncul dalam keseharian kita. Saudara, ternyata berkat itu tidak perlu dicari, saudara ya. Tidak perlu susah. Saudara, saya dulu pernah coba menghitung, saudara, di dalam sekolah Alkitab, berapa nilai rupiah dari emas, kemenyan, dan mur yang dibawa sama orang Majus. Nilainya mendekati triliun, saudara. Karena barang-barang yang dibawa ini adalah valuable, barang yang sangat prestisius, yang sangat berharga, yang pada saat itu nilainya sangat mahal. Maria dan Yusuf tidak perlu susah-susah mencari. Hari itu, detik itu, mereka jadi orang kaya baru. Mereka punya emas yang mahal harganya. Mereka punya kemenyan dan mur-mur itu sekelas minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara. Semuanya diberikan kepada mereka. Saudara, ada satu orang dalam Alkitab yang hidupnya, lettingnya itu harus raja. Oh, kalau orang ini rumahnya seperti raja. Kalau orang ini makannya harus makan raja. Kalau orang ini fasilitasnya tidak boleh fasilitas ecek-ecek. Fasilitasnya harus fasilitas raja. Kita belajar, saudara, siapa orang itu. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Tidak titik, saudara, ditegaskan lagi. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, ternyata ada satu orang yang levelnya, kalau orang itu, si A itu letengnya, levelnya tidak cocok di bawah, dia harus berdiri di hadapan orang-orang penting, raja. Saudara, saya punya klien, saudara. Tiba-tiba telepon, dia ngajak meeting dengan saya, saudara, di Ciputra.
Dia janji jam 1 siang, kita meeting ya, orang ini disiplin. Meeting 1 jam, habis itu selesai, aku mau ada urusan. Baru ngomong 10-15 menit, sorry tak tinggal sih. Loh, opo kok? Saya panggil Koko saudara, karena harusnya dia sudah tua, tapi ya saya punya hikmat supaya, loh kok nyelek aku kok, iya kok mukamu sih awet muda, saudara, saya bilang begitu sama dia, saudara. Loh, opo kok mbok tinggal kok? Iki aku dipanggil Cak Mul. Sopo Cak Mul kok? Iki baru datang di bandara. Mul do kolek. Ya. Saudara, habis itu selesai besok diajak meeting lagi. Habis meeting saudara, setelah selesai, kan gelem melu dah. Mau gimana kok? Iki, aku lagi ketemu ambil Erick Thohir. Lingkarannya, circle-nya orang-orang high class, high end, nomor 1. Dan ternyata itu juga ada di dalam Alkitab. Orang-orang yang levelnya level raja, saudara, harus ratingnya, levelnya, hidupnya, fasilitasnya, keuangannya, rumahnya, fasilitasnya, apa yang dipakainya itu harus ratingnya raja. Siapa orang itu? Orang yang cakap dalam pekerjaannya. Cakap dalam hal ini bahasa aslinya adalah mahir, yang artinya adalah quick. Quick itu cepat, saudara. Orang kalau disuruh tidak lelet, tidak lambat, saudara ya. Dalam hal segala apapun dia kebat, saudara. Dan bukan hanya cepat dalam speed saja, saudara, tapi cepat merespon ketika Tuhan sudah berbicara. Tidak perlu pakai timbang-timbang lagi. Kalau memang sudah benar itu suara Tuhan, Tuhan bilang suruh kasih. Tidak usah tunggu nanti siang, nanti sore. Saudara, kalau saya sudah disuruh sama Tuhan, pokoknya disuruh jalan transfer, selesai. Saudara, salah satu kriteria orang cakap itu adalah quick, cepat, saudara. Tidak lelet, saudara, nanti sore, padahal punya uangnya. Diundur, nanti dulu lah. Saudara, itu bukan kriteria orang leteng raja. Kriteria orang leteng raja itu, saudara, oh ini haknya Tuhan, selesai, kasih. Cakap, cepat, saudara. Dan kalau diberi pekerjaan itu tidak lambat, saudara, tidak selesai. Kerjaannya muter saja, saudara. Dan cakap ini juga berarti adalah prom. Prom itu artinya ingat, saudara. Tidak pelupa, saudara. Oh iya ya, lali ya. Hari ini aku tugas kolektor. Lali rek, aku gak sandal. Gak apa-apa lah. Mek doa malam aja kok. Wongnya titik. Saudara, kita harus ingat. Salah satu kriteria orang yang leteng raja, cakap, ini adalah prom. Dia ingat segala sesuatu, apalagi mengenai pekerjaan. Apalagi mengenai hal yang berhubungan dengan Tuhan. Dia ingat, saudara. Dan dia lakukan. Dan bukan hanya itu, saudara. Cakap juga berarti ready. Selalu ya. Selalu siap dikasih pekerjaan pelayanan Tuhan. Tidak pernah nolak. Yes. Ya. Siap. Seperti prajurit kalau disuruh komandannya. Tidak pakai bantah ABCD. Siap. Ya. Tidak pakai, Pak aku tunggu begini, tunggu begitu. Aduh, saudara, itu bukan orang leteng raja. Kadang Tuhan suruh, kamu lakukan ini ya. Tuhan tunggu ini, tunggu itu, tunggu ini, tunggu itu. Wah, kalau kita mau leteng raja, saudara, kita harus selalu ready. Apa yang Tuhan suruh, nanti kita belajar satu tokoh, saudara, disuruh hal yang susah, langsung jalan dia. Tidak pakai pikir panjang. Dan cakap juga berarti dalam skillful, terampil. Saudara, dalam melayani, dalam mengerjakan sesuatu, jangan asal-asalan, saudara. Nyampaikan firman, asal-asalan, melayani Tuhan, musik, asal-asalan, tamborin atau asyir, kolektor, semua asal-asalan. Saudara tidak boleh. Kalau saudara mau letengmu raja, saudara, dalam segala hal pekerjaan harus dilakukan dengan perfect, dengan terampil, seperti saudara ingin menyajikan kepada Tuhan. Seringkali saya ditegur sama istri saya, saudara. Kowe iki jam piro wis malam. Dari pagi sampai malam kamu sik duduk di situ bukai Alkitab. Loh, ya khotbah aja suwe-suwe kok ya. Saya sering dapat pesan sponsor dari saya seperti itu. Loh, aku dapat tugas. Aku harus siapkan sedemikian rupa. Aku ini bukan bekerja kepada manusia. Ini aku seperti bekerja kepada Tuhan. Aku harus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati
Saya harus belajar supaya yang dengar saya bawain firman harus lega, harus puas, harus ngerti. Tidak sekedar saya hanya ngomong, istilahnya bahasa sekarang gacor saja saudara ya, ngomong ngalor gitu, enggak, harus jelas ayatnya di mana, maksudnya apa, Roh Kudus tuntun di mana. Kadang 1 hari belum selesai, 2 hari. Dalam kita melayani saudara, mengerjakan apapun harus dikerjakan dengan terampil. Kalau hidup kita lettingnya mau raja. 1 Timotius 3:13 dikatakan apa saudara? Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Melayani bukan hanya di gereja. Di gereja dituntut baik. Apapun yang saudara layani, entah itu musik, entah itu WL, song leader. Saudara, saya pernah lihat song leader saudara ketika dia tugas. Dia kirimi saya list lagunya, dia buat sportivonya, ada lagu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, sudah ada intronya bagaimana, lagunya modelnya gimana. Wah, saya lihat, wah orang ini segenap hati yang melayani ya. Dia mau song leader saja, seluruh pemain musik dikirimi ini loh, nanti intronya kayak gini, lagunya seperti ini, jauh hari sebelumnya. Wah ini benar-benar melayani, biarpun tidak dilihat orang. Saudara, kita dalam melayani, melakukan pekerjaan apapun, kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, harus dilakukan dengan terampil, harus dilakukan dengan baik. Kalau kita mau punya kedudukan yang baik. Kedudukan yang baik bahasa aslinya adalah batmos, derajat status. Baik artinya adalah kalau derajat statusnya lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh, lebih indah, lebih mulia, naik terus. Kalau kita mau punya kedudukan kita, derajat status kita baik, naik, kokoh, mulia. Pertanyaannya, apakah kita sudah cakap dalam pekerjaan kita? Apakah kita sudah cakap dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Orang Majus ini saudara, dia disuruh untuk ke Yerusalem. Dia datang dari timur, slide yang kedua. Orang Majus ini bukan dengar audible saudara. Dia dikasih mimpi, ada raja baru lahir. Tidak dikasih tahu siapa nama rajanya, tidak dikasih tahu alamatnya di mana. Cuman kamu ikuti bintang, kamu pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem, Yerusalem itu besar bos. Saya mau kemana? Ketemu siapa? Raja istananya di mana? Tidak dikasih tahu jelas. Dan yang paling penting, Alkitab mencatat orang Majus dari timur. Ketika saya lihat peta saudara, saya tarik garis dari Yerusalem arah timur. Saudara, arah timur itu ada daerah yang namanya Irak saudara. Irak ini dulu tempatnya bangsa Asyur. Tempatnya pada waktu itu Nabi Yunus disuruh ke Niniwe tapi dia tidak mau. Karena di Niniwe dihuni oleh bangsa Asyur, bangsa yang jahat. Ketika mereka menang jaran perang, ibu hamil perutnya dibelah, saudara, bayinya dipotong-potong, dimakan habis itu ibunya ditelanjangi, ditaruh di tembok, saudara, dibuat sasaran tembak, panah, tombak, saudara. Laki-laki kalau kena tangkap saudara, alat kelaminnya dipotong, kulitnya dikebiri dari atas kepala sampai ke bawah. Jahat sekali, makanya Yunus tidak mau ke situ. Dan kalau saya lihat tidak mungkin orang Majus dari bangsa Asyur. Saya tarik garis lagi saudara. Dan itu adalah Mesopotamia, Persia. Dan ketika saya selidiki ternyata orang-orang di Mesopotamia dan Persia ini sejarahnya, mereka ini adalah ahli-ahli astronomi. Wah ini mungkin cocok dengan orang Majus. Orang Majus mereka ilmunya ilmu perbintangan saudara. Wah dari sini orang Majus. Ketika saya cek dengan buku-buku sejarah saudara, dengan catatan Midras saudara, oh ya orang Majus dari Mesopotamia, Persia. Tapi tunggu dulu, jaraknya dari Mesopotamia, Persia yang sekarang Iran saudara, ke Yerusalem 2194 kilometer. Surabaya, Jakarta lewat jalan tol 798 kilometer.
Mesopotamia ke Yerusalem 2196. Tidak gampang untuk pergi ke situ. Tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Kalau hari ini, saudara, gampang sekali. Ayo, mau pergi mana? Semarang. Bagaimana? Bandung, Jakarta, tinggal naik mobil, bus langsung jalan. Gampang, saudara. Zaman dulu, zamannya orang Majus, Yerusalem. Belum ada GPS. Rutunnya lewat mana? Mereka bukan orang-orang yang penjelajah, mereka orang-orang yang ahli ilmu bintang. Mereka raja-raja. Kalau berjalan mereka harus menyiapkan 40 orang, ngurusi logistiknya, ngurusi tendanya, kemahnya, karena perjalanan tidak cukup bulan, ketemu bulan dan bahkan mungkin sampai tahun, saudara. Mereka harus berkemah. Siapa yang bawa kemahnya? Kalau bawa kemah berarti harus bawa perbekalan. Kalau bawa perbekalan, bawa satu orang Majus, satu raja bawa 40 orang, saudara. Belum bawa konsumsinya, persediaan makan untuk hewannya, untuk rajanya. Saudara, sangat ribet sekali. Untuk menyiapkan sebelum mereka jalan ini butuh waktu 1 sampai 2 bulan. Untuk sebuah perjalanan yang tidak jelas. Tapi anehnya orang Majus mau. Orang Majus mau jalan. Saudara, ketika saya bayangkan hal ini, oh ya susah ya. Apakah mereka tidak pikir, nanti malam kalau musim panas seperti ini, saudara, saya ngomong, waduh panas ya, AC di kamarku ini sudah dingin lagi. Beli lagi mungkin, harus beli satu AC lagi. Dulu dingin, sekarang tidak dingin. Saudara, kalau musim panas begini, saudara, raja kebiasaan di istana enak, kipas-kipas, saudara. Harus jalan di tengah terik, panas. Sudah malam, kemah lagi. Susah kan, saudara? Tapi mereka jalan. Orang Majusnya jalan, tidak pakai dipaksa. Hanya untuk memberikan persembahan, menyembah kepada Tuhan Yesus. Yang belum jadi raja. Otomatis datang seperti hatinya orang Majus ini. Seperti batang air ditarik. Kamu harus berkati dia. Kamu harus datang sama dia. Seperti siapa, saudara? Kondisinya tidak jelas. Seperti Abraham. Abraham ketika sama Tuhan disuruh keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang tidak jelas. Saudara, Abraham itu bukan orang susah. Di Ur Kasdim dia itu raja kecil. Keluarganya, pekerjaannya, semua yang terbaik ada di situ. Istrinya, saudara, semua ada di situ. Adik, kakak, ponakannya, orang tuanya ada di situ semua. Tera. Tiba-tiba sama Tuhan disuruh keluar, meninggalkan zona nyamannya lah ini. Tadi berbicara zona nyaman Abraham. Abraham sudah enak-enak di zona nyaman, sudah settle, umurnya juga sudah harusnya sudah pensiun, saudara. Saudara, kadang kalau orang pensiun ada pekerjaan, nanti aku pensiun, aku mau ngerjain ini enak. Tapi kadang ada orang mau pensiun, waduh aku mau kerja apa ya? Abraham ini tidak perlu susah, saudara. Dia pensiun, saudara, karena dia sudah kaya pada waktu itu, sudah punya penghasilan, sudah pekerjaan tetap, ada rumah, sudah settle di situ. Tiba-tiba dia hanya dengar suara yang dia tidak tahu dari mana datangnya. Kamu keluar dari tanahmu, Ur Kasdim ini. Tidak dikasih tahu kemana, tujuannya apa. Kira-kira kalau kita jadi Abraham mau enggak? Sudah punya rumah, punya pelayanan, punya fasilitas, jual itu semua, bagi ke orang miskin. Kamu pindah kota. Susah, saudara. Dan tidak sampai di situ, saudara. Abraham ketika dia menuruti suara itu, saudara, tiba-tiba sama Tuhan dicoba lagi, saudara. Ketika dia sudah sampai, sudah keluar, sudah settle, saudara, tiba-tiba sama Tuhan dicoba lagi, saudara. Kita lihat, saudara, apa yang dicoba sama Tuhan sama Abraham. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Abraham, sudah keluar nuruti Tuhan dari rumahnya, meninggalkan zona nyamannya. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Susah kan perintahnya saudara? Satu-satunya anak, dan dapat anak ini susah. Dia sudah tua, sudah mati pucuk, istrinya sudah menopause, sudah tidak mungkin punya anak lagi, tiba-tiba dapat mukjizat punya anak. Anaknya sudah dibesarkan penuh kasih sayang, tiba-tiba diminta sama Tuhan. Yang paling dikasihi. Saudara, saya pernah dicoba. Dulu sebelum dengan istri saya pernah jalan dengan seorang perempuan, saudara. Tiba-tiba, kamu rela enggak mutus anak ini hanya untuk saya? Rela. Bukan saya enggak cinta, saudara. Karena saya harus menomorsatukan Tuhan. Tapi saya pastikan lagi apakah ini suara Tuhan, bukan karena suara hati saya. Saya sedang tidak ada apa-apa dengan dia. Tidak ada apa-apa, maksudnya tidak sedang bertengkar, hubungannya baik, saudara. Saling mengasihi, saudara. Namanya orang pacaran, saudara, kangen-kangenan segala macam. Tiba-tiba ada suara ketika saya berdoa, rela enggak kamu mutus dia kalau aku yang suruh? Bukan karena ada perempuan lain, bukan karena dia ada pria lain. Oh, rela. Besok langsung saya, sorry sementara kita break dulu. Saudara, kadang-kadang kita disuruh suatu perintah yang susah, kita mikir panjang, tapi lihat Abraham. Pada keesokan harinya, ayat ketiga, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledai, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Lihat ada enggak perbantahan, saudara? Dari ayat 1, ayat 2 ke ayat 3. Perintahnya sulit. Berhubungan dengan sesuatu yang sangat berharga buat Abraham. Diminta sama Tuhan. Tapi Abraham langsung menjalani. Dan dia bilang, ya Tuhan. Arti katanya, ya Tuhan ini adalah hineni. Selalu iya dengan apa maunya Tuhan. Selalu iya dengan apa yang disuruh sama Tuhan. Entah itu susah, entah itu berat, entah itu mahal, entah itu mungkin memotong keuangan kita. Kalau memang itu Tuhan yang suruh, saudara, kita belajar seperti Abraham, ya Tuhan. Ya Tuhan artinya adalah apa? Hineni, saudara. Tujuannya apa sih Tuhan ini nyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang paling dikasih? Tujuannya ayat 12. Setelah Abraham keesokan harinya sudah mulai berangkat ke gunung yang ditunjukkan Tuhan, dia naik ke atas, saudara, dengan anaknya mulai tanya, Pak, ini korbannya mana? Ingat, saudara, Ishak bukan bipolar, bukan orang gonggong, saudara. Dan dia pada waktu itu bukan seperti Gwen anak saya saja. Gwen ini selalu bertanya, saudara, otaknya main, saudara, muter terus. Apalagi Ishak ini, saudara, dia sudah dewasa, remaja menuju ke pemuda, saudara. Dia pasti tanya, loh Pak, mana dombanya? Apa yang mau dipersembahkan? Bagaimana jawaban Abraham? Sudah sampai di atas gunung, kayu bakar semua sudah disiapkan. Tiba saatnya, lupa mana korbannya? Apakah terjadi pertengkaran antara bapak dan anak? Tidak, saudara. Seolah-olah, saudara, Abraham ngomong sama Ishak, Ishak, kamu jadi korbannya. Ishak seperti robot. Ya wis Pak, enggak apa-apa. Saudara, itu bukan hal yang mudah loh, saudara. Mau dibunuh. Justru karena ketaatan yang luar biasa dari Ishak ini, saudara. Seolah-olah bapaknya merugikan dia, mau membunuh dia, tapi namanya dia anak, saudara. Dia selalu iya apa kata bapaknya. Saudara, dengan rela tangannya diikat, kakinya diikat, kayu bakar sudah dipasang, dan Abraham mulai menghujamkan pisau. Dan ketika dia mau siap menusuk jantungnya Ishak, tiba-tiba ayat 12 muncul. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Ini loh tujuannya, saudara. Sebab telah ku ketahui sekarang. Saudara, ternyata Tuhan tuh kepingin tahu isi hati kita. Aku kepingin nyoba sih. Kalau Alek uangnya tinggal sekian, tiba-tiba ada orang mau minta uang sekian, bagaimana isi hatinya? Bagaimana reaksinya? Bagaimana sikapnya? Kalau Alek tak ketemukan dengan orang yang keras gini, kadang dia disemprot, dibeginikan, aku mau lihat sih gimana reaksinya. Saudara, Tuhan itu senang mengetahui isi hati kita dengan caranya dia.
Tuhan cuma kepengen tahu, saudara, isi hatinya jemaat surya kebenaran ini gimana sih? Kalau tak izinkan menghadapi susah, kalau tak izinkan nih tak pepet, kalau tak izinkan begini menghadapi mungkin diomongkan orang. Apakah nangis? Apakah baper, saudara? Apakah marah? Apakah iri? Saudara, ternyata Tuhan kepingin tahu isi hatinya Abraham. Dan hasilnya, aku tahu hatinya Abraham ini baik. Hasilnya apa, saudara? Tiba-tiba di ayat 13 ada domba tersangkut dalam semak belukar. Itu domba dari mana? Dari tadi tidak ada domba, tidak ada kambing. Berarti kan ada penyediaan suplai dari surga. Kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang seolah-olah memotong daging saudara, memotong sesuatu yang benar-benar ini barang berhargaku, aku tidak mungkin tak lepaskan, tiba-tiba diminta sama Tuhan. Entah itu harga dirimu, entah itu anakmu, entah itu cucumu, entah itu pekerjaanmu, entah itu uangmu, entah itu keluargamu. Kalau memang itu Tuhan, saudara, minta. Saudara mau pilih yang mana? Ketika Abraham tetap memilih Tuhan, hasilnya ada penyediaan yang dari surga yang Abraham terima. Dan juga dikatakan sebagai korban pengganti. Lihat ayat 13, saudara. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Hari ini mungkin suruh kita, kamu kasih ya uang sama orang itu. Kamu berbuat ini ya. Kamu ambil uangmu itu di bank, kamu kasih orang itu ya. Saudara, seolah-olah kita korbankan semuanya, saudara. Dia bukan Allah yang suka berhutang. Dia ganti dan gantinya akan berlipat kali ganda. Lihat, jelas Alkitab mengatakan pengganti. Abraham sudah mau kasih barang berharganya, tapi sama Tuhan diganti. Saudara, sama Tuhan tidak perlu susah-susah, saudara. Kalau saudara malah hitung-hitungan sama Tuhan, dia juga akan hitung-hitungan sama saudara. Ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Saudara, dalam doa pagi, saya dapat bagian menyampaikan mengenai suku Lewi. Kenapa suku Lewi itu bisa dapat hak kesulungan padahal dia anak ketiga? Karena sikap dan reaksinya dihargai oleh Tuhan. Semua saudaranya, tetangganya, teman dekatnya nyembah semua anak lembu emas. Tiba-tiba pimpinan jahat Musa datang, siapa yang mau ikut Tuhan ada di sisi kanan saya. Yang gerak, yang bereaksi awal, yang merespon itu cuma suku Lewi. Dan ketika itu Musa suruh bunuh. Bukan, wah berarti aku disuruh bunuh, bukan. Saudara, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang susah, yang berhubungan dengan orang terdekat itu yang susah. Disuruh bunuh, saudara. Siapa yang disuruh bunuh? Ya saudaranya sendiri. Kan 12 suku Israel. Ada keturunannya Ruben, Simeon, saudara. Yehuda. Sama Musa, suku Lewi, hunus pedangmu. Dan yang mati pada waktu 3.000. Suku Lewi dapat promosi, dapat peninggian daripada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ya ini sikap dan reaksinya diperhitungkan sama Tuhan. Sikap dan reaksi Abraham, saudara, ini diperhitungkan sama Tuhan. Orang Majus, saudara, bagian terakhir, ketika dia mau berkorban, berbulan-bulan mencari raja yang tidak tahu namanya, alamat tidak tahu. Tiba-tiba dia sampai ke kerajaannya Herodes. Mungkin bisa salah alamat, saudara ya. Tapi tidak. Mungkin orang Majus, mungkin ini raja yang dimaksud. Tapi tidak, saudara. Orang Majus tidak salah alamat. Saudara, apa yang didapat orang Majus, saudara? Kalau saudara baca terus, saudara. Setelah selesai dia masuk ke rumahnya Yusuf dan Maria, dia mempersembahkan, dia balik ke kemahnya, dan Alkitab mencatat, saudara, bermimpilah mereka. Dan Tuhan menunjukkan jalan lain. Saudara, ketika orang Majus ini mau ikut apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, biarpun itu belum jelas, biarpun itu merugikan,
biarpun itu merepotkan, biarpun itu memakan waktu yang cukup panjang, tapi karena itu Tuhan yang suruh dia mengerjakan. Dia dapat visi penglihatan daripada Tuhan. Dia dapat jalan yang baru. Sama Roh Kudus dipimpin, jangan kamu kembali ke jalan Herodes. Tak tunjukkan jalan lain, ada jalan-jalan yang baru. Itu yang didapat sama orang Majus. Bagian terakhir, saudara, slide terakhir, saudara. Kita langsung di dalam ayat 10 sampai 11. Ketika orang Majus sudah sampai di Yerusalem. Wah, ini aku disuruh ke Yerusalem, kemana ini ya? Dia mungkin tanya orang kanan kiri. Oh, di situ ada kerajaan. Rajanya Herodes. Alkitab mencatat mereka ke sana. Dan ketika ke sana, dia tanya, ada raja yang baru lahir enggak? Herodes bingung. Loh, ini aku rajanya itu aku. Aku sudah tua ini, sudah dewasa kok baru lahir, gimana? Salah mungkin kamu. Enggak, aku enggak mungkin salah. Akhirnya Herodes memanggil ahli-ahli Taurat dan baca kitab-kitab nabi-nabi. Oh iya benar, ada raja yang baru lahir. Bukan di Yerusalem, tapi di Bethlehem. Baru kali itu orang Majus tahu tujuan mereka Bethlehem. Tapi dari Mesopotamia sampai ke Yerusalem 2194 km, berminggu, berbulan, dan bahkan mungkin bertahun, saudara. Mereka tidak tahu, tidak jelas arahnya kemana, tapi mereka tetap jalan, saudara. Sampai pada satu titik, Yerusalem, mereka baru tahu tujuannya Bethlehem, tanah Yudea. Dan ketika mereka tetap jalan, tinggalkan Yerusalem, mereka melaju ke Bethlehem. Loh, rumahnya di mana? Alamatnya nomor berapa? Tapi luar biasa sekali, ada bintang yang begitu terang, lihat ayat 10 sampai 11, saudara. Ketika mereka lihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan baik-baik. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Ingat saudara, habis ini kita Natal, drama Natal jangan salah saudara. Orang Majus bukan datang ke palungan, tapi orang Majus datang ke rumah. Orang Majus menemui Yesus bukan menemui bayi Yesus. Dikatakan anak. Tuhan Yesusnya sudah jadi anak, saudara. Bukan bayi lagi. Parahnya saudara, kadangkala sudah orang Majusnya 3, dibuat kandang-kandangan, ada bayi Yesus, dibuat palungan, orang Majus datang di situ ketemu Maria. Tidak alkitabiah. Alkitab mencatat orang Majus datang ke rumah, ketemu anak. Yesus sudah anak, saudara. Dan itu hal yang aneh, saudara. Ketika sampai di rumah itu, lihat apa yang mereka lakukan. Lalu sujud menyembah dia. Lah ini yang disukai banyak orang. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Pertanyaan saya, berkat ini, harta benda ini yang nilainya triliunan ini, selama 2194 kilometer, kok tidak salah alamat? Banyak rumah-rumah yang ditemui, banyak kerajaan-kerajaan yang ditemui, kok tidak salah alamat? Kenapa kok harus dibuka ketika sudah masuk rumah? Saudara, pada waktu saya menyiapkan ini timbul pertanyaan itu. Iya, benar ya. Kenapa kok dibuka di dalam rumah? Apa sebabnya? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya satu sebabnya apa? Karena di rumah itu ada Yesusnya. Rumah itu bahasa aslinya adalah bait. Tubuh kita ini adalah bait rumahnya Tuhan. Kalau di dalam hidup kita ada Yesusnya. Kotak harta benda ini tidak perlu kita cari, dia akan datang otomatis dan dibuka, disodorkan. Ini loh Lek, buat kamu. Masalahnya, ada Yesus enggak di dalam rumah kita? Ada Yesus enggak di dalam rumah saudara? Kalau ada Yesus, pasti rumahnya tenang, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, ada sukacita, tidak ada saling sembunyi-sembunyi, tidak ada pelit segala macam, karena ada Yesusnya di situ. Dan lihat saudara, Yusuf dan Maria yang pada saat itu langsung jadi orang kaya baru.
Mereka tidak perlu susah-susah cari uang. Sudah ada leteng raja ini yang tadi saya bilang di awal, seperti dipaksa ditarik untuk datang. Karena mereka punya Yesus. Dan bukan hanya mereka punya Yesus. Karena Yusuf dan Maria, mereka adalah orang benar yang mau bayar harganya. Malu dan susah untuk Tuhan. Lu malunya di mana, Lek? Saudara, Yusuf apa tidak malu sama mama dan papanya, saudara? Sup, calonmu iki sopo sih? Maria mah. Loh, katamu perawan, perutnya belendung. Iya mah, katanya dihamili sama Roh Kudus. Sup, kamu itu pinter apa gonggong sih? Mana ada hari ini dihamili sama Roh Kudus? Saudara, Yusuf harus pikul itu. Maria juga, dia harus pikul malu. Loh Maria, kamu ngaku, siapa yang hamili kamu? Yusuf tak, pacarmu, tunanganmu tak? Bukan, ini dari Roh Kudus. Apa orang tuanya enggak marah? Apa tetangganya enggak mencibir dia? Wah, ini pasangan mesum ini. Wah, ini apa namanya? Buffalo together ini, kumpul kebo ini. Saudara, mereka menanggung malu, tapi mereka tetap jalan. Mereka tetap bayar harganya. Ikut Tuhan, saudara. Kadang kita harus melewati hal-hal ini. Kadang ada orang tidak mau melewati hal ini, saudara. Tapi lihat, ketika mereka melewati hal ini, mereka kotak harta benda dari ujung sana 2194 km. Mereka tidak cari, mereka tidak susah payah. Mereka cuma nunggu di rumah. Datang saudara berkatnya. Saudara. Kita semua kan kepingin seperti itu. Pada waktu tidur, Tuhan memberkati. Datang sendiri berkatnya. Tidak perlu dicari, tidak perlu susah. Berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara. Maksudnya orang benar itu ada di dalam Amsal 11:6. Orang benar itu artinya adalah sadik. Tidak bersalah, jujur saudara. Jujur dalam perilakunya, jujur dalam perkataannya, adil saudara. Dan ini orang benar ini saudara, ini merujuk pada Mazmur 1 ayat ketiga. Ini ayat terakhir saya saudara, habis itu saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mazmur 1 ayat 1 sampai ketiga saudara dikatakan apa? Orang benar di dalam ayat 1 sampai kedua, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini yang disukai orang. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang benar di sini merujuk kepada ayat 1 dan 2. Tidak berjalan di kumpulan pencemooh, saudara. Dan juga apa, saudara? Tidak duduk dalam kumpulan orang-orang fasik, saudara. Ayat 1 dan 2 kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam. Itu orang benarnya. Dan orang pasti suka apa yang dibuatnya berhasil. Kerja pisang goreng viral, booming, omset ratusan juta. Kerja plastik booming. Apa yang dikerja orang itu selalu berhasil. Apa yang dipegang orang itu selalu jadi viral, selalu jadi bagus, selalu jadi besar. Saudara, seperti tangannya itu ada magnetnya. Berkat magnet disukai orang. Siapa yang tidak suka punya privilege yang seperti ini? Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Kerja air, kerja listrik, kerja makanan, kerja transportasi, kerja pajak, kerja accounting, kerja apapun, saudara, berhasil. Orang senang. Dan daunnya tidak layu, biarpun musim gugur, musim semi, tetap tidak gugur. Tapi orang sering lupa, saudara. Kita lihat, baca pelan-pelan, saudara. Ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam. Orang sering lupa kata-kata ditanam ini. Ditanam ini terjemahan aslinya adalah satal. Ditanam maksudnya di bawah, gelap, berantakan, sejajar dengan bangkai, sejajar dengan dunia orang mati. Saudara, proses ditanam ini tidak enak, saudara. Harus turun ke bawah, harus melewati kegelapan, harus melewati keberantakan, saudara.
Saudara, di situ ada Burj Khalifa, bangunan tertinggi di Dubai, tingginya 830 meter. Saudara, untuk jadi bangunan yang mewah, yang megah, cantik, bagus, indah, dia harus melewati 1 tahun dulu berantakan untuk membangun fondasi. Ada alat berat di sana, di sini, ada scaffolding di sana, di sini, ada molen, ada semen, ada kerikil, besi, berantakan di mana-mana hanya untuk membangun fondasinya selama 1 tahun. Fondasinya itu hampir 1 kilo. Setelah selesai fondasi, setelah selesai proses ditanam, baru mulai ada bangunan muncul di atasnya, ada bangunan muncul di atasnya, dan mulai bangunan itu jadi terlihat indah, bagus, dapat kepujian dari orang. Orang sering lupa proses ditanam ini. Saudara, mungkin gereja kita tidak besar, gereja kita tidak semewah, semegah, seramai gereja-gereja yang lain. Saudara, kita harus percaya kita sedang mengalami proses ditanam ini. Ada kalanya, saudara, kalau yang ditanam itu bangkai, tidak keluar tunas. Tapi kalau yang ditanam itu benih firman Tuhan, akan keluar yang namanya itu tunas. Saudara, hari ini apapun yang saudara alami, biarpun itu tidak jelas ujungnya, biarpun itu belum indah, percayalah mungkin saudara sedang melewati proses ditanam ini. Dan ketika kita bisa melewati ini, akan ada keindahan, kemuliaan demi kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada orang yang mau bayar harganya, orang yang mau ikut Tuhan. Demikian firman Tuhan, supaya bisa menjadi berkat, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah diberkati firman Tuhan, dan malam hari ini sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, berikan saya kesempatan sedikit untuk menyampaikan, memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan, bahwa hari-hari ke depan ini mungkin ada begitu banyak orang takut, bingung, khawatir tentang ke depan. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus dengan gigih dia berkata, jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau tadi kita mendengar mulai dari awal sampai akhir kebenaran firman Tuhan, tinggal kita merenungkan baik-baik dan kita memeriksa diri kita. Bagaimana agar supaya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa berkenan dalam kehidupan kita. 1, mau dengar-dengaran apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Tadi sudah diizinkan kita belajar tentang Abraham. Abraham dalam posisi zona aman, disuruh Allah, pergi kamu, di mana tujuannya dia tidak tahu, tetapi dia jalankan. Dan kita melihat Tuhan suruh, dia mau melakukan, dan di situ kita melihat ada arah yang Tuhan tunjukkan, dan apa yang Tuhan suruhkan itu ada hasilnya. Tadi juga kalau kita berbicara tentang bagaimana orang Majus ini dari Persia, kurang lebih 2 tahun perjalanan mereka. Kita melihat, dah tahu tujuannya ke Bethlehem, tapi mereka jalankan saja karena Allah yang perintahkan. Dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Saya hanya kadang gelo, tapi Tuhan hanya izinkan. Ya memang namanya manusia. Kadang kalau kita berkata, yuk sore ya, tidak suruh yang lain. Sore ya, datang ya, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dia jawab, iya, habis hilang. Coba kalau bilang, sore ya, di sini ada pesta makan gede-gedean, ada ikan bakar, ada apa. Wah, dia puasa dari pagi. Dan malam itu dia mulai makan yang kenyang. Tapi inilah yang membuat kehidupan kita ini gagalnya di situ. Karena dia tidak mau taat. Belajar dari tokoh-tokoh, sudah tolong dipanggil. Belajar daripada tokoh-tokoh ini, agar supaya mereka yang mendapatkan semua janji-janji Tuhan, kita belajar ikut, kita belajar lakukan. Itu firman Tuhan, itu ya dan amin. Tadi